Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang laporan praktikum modul belajar IPA Biologi DSD dengan judul Interaksi Makhluk Hidup, disusun oleh saya sendiri, Taufikur Rahman, dengan NIM 2404010476. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abidah Ardhani Ahmadi dengan NIM 24040104883. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis komensalisme. Perkenalkan, nama saya Bella Libel Elviriza Teresi dengan NIM 2404010440. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Ratna dengan NIM 2404010414. Perkenalkan, nama saya Afidah Sasabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis kompetensi. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Abdillah Nurhayati dengan NIM 2404010452. Saya akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme. Perkenalkan, nama saya Hafna Mursidatul Abidah dengan NIM 2404010447. Tujuan praktikum, percobaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar beserta contoh-contohnya, meliputi interaksi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, simbiosis netralisme, dan yang terakhir simbiosis kompetisi. Landasan teori. Simbiosis merupakan suatu pola hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Pernyataan tersebut dikutip dari pernyataan para ahli, yaitu Bapak Campbell dan Bapak Rice. Dari pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya interaksi makhluk hidup merupakan hubungan antara dua spesies ataupun lebih yang berada pada tempat tertentu dan terjadi pada waktu tertentu, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Dari segi kualitasnya, simbiosis sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis amensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis netralisme, dan yang terakhir simbiosis kompetisi. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang terakhir lingkungan sekitar. Cara kerja: siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, pergilah ke lingkungan tempat sekitar tempat tinggal Anda. Jika ada, pergilah ke hutan ataupun ke kebun terdekat. Selanjutnya, cobalah identifikasi beberapa makhluk hidup yang berinteraksi. Selanjutnya, klasifikasikan apa yang Anda amati dengan 6 macam simbiosis yang ada. Yang terakhir, catat hasil identifikasi Anda pada lembar kerja dan tabel pengamatan. Hai teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme. Ada yang tahu nggak sih apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis tetapi saling menguntungkan satu sama lain. Jadi keduanya itu saling memberikan manfaat tanpa ada yang merasa dirugikan dalam hubungan simbiosis mutualisme tersebut yang ditemukan pada saat pengamatan. Perhatikan video tersebut. Nah, pada saat pengamat melakukan pengamatan dalam video tersebut, terlihat bahwa burung jalak sedang memakan serangga atau parasit yang berada di tubuh kerbau. Nah, dari hasil pengamatan video tersebut, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Jenis hubungan simbiosisnya yaitu simbiosis mutualisme. Jenis makhluk hidupnya kerbau dan burung jalak. Interaksi yang didapat kedua pihak yaitu burung jalak mendapatkan makanan dengan memakan kutu, lalat, dan serangga lain yang menempel di tubuh kerbau.
Sementara itu, kerbau diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih dari parasit yang menyebabkan gatal dan tidak nyaman. Analisis data dan pembahasan video tadi. Nah, pada pengamatan yang terjadi antara burung jalak dan kerbau adalah ketika burung jalak mendapatkan makanan berupa parasit yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau akan sangat terbantu karena parasit yang menempel di tubuhnya itu hilang. Kesimpulannya, dari analisis data dan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan simbiosis mutualisme antara dua organisme yang hidup bersama. Keduanya tidak saling dirugikan, melainkan saling diuntungkan satu sama lain. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan, alias netral. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa simbiosis komensalisme biasa terjadi pada tumbuhan yang hidup dengan cara epifit, yakni menumpang di tumbuhan lain. Sedangkan dalam kehidupan hewan, simbiosis komensalisme sering terjadi antara ikan di lautan dengan jenis makanan yang berbeda. Yang ditemukan saat pengamatan. Perhatikan video berikut ini. Pada saat pengamat melakukan pengamatan di dalam laut, terlihat ada segerombolan ikan remora yang mengikuti seekor hiu. Nah, dari pengamatan video tadi didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Jenis makhluk hidup yang ada pada video tersebut ada ikan remora dan juga ikan hiu. Interaksi yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Ikan remora yang memiliki perikat diri selalu mengikuti ikan hiu pergi. Akibatnya, ikan-ikan remora aman dari gangguan para ikan besar, seperti pemangsa. Ikan-ikan remora juga mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sementara itu, ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan dengan kehadiran ikan remora tersebut. Selain hiu, paus dan mantas pun biasa diikuti oleh ikan remora dan dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Analisis data dan pembahasan video. Pada video tersebut, ikan remora itu mengikuti kemanapun ikan hiu pergi, di mana ikan remora mendapatkan keuntungan seperti makanan dan sebagai tempat berlindung tanpa menguntungkan maupun merugikan ikan hiu. Ikan remora juga dikenal sebagai ikan penghisap di kepalanya, memakan sisa-sisa makanan hiu dan juga membantu membersihkan parasit dari tubuh hiu. Jadi, meskipun ada beberapa diskusi tentang seberapa menguntungkan hubungan ini bagi ikan hiu, secara umum hubungan antara ikan remora dan ikan hiu dianggap sebagai simbiosis komensalisme. Jadi, kesimpulannya adalah dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan simbiosis komensalisme karena melibatkan dua organisme yang hidup bersama yang keduanya tidak saling diuntungkan maupun tidak saling dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang menguntungkan bagi salah satunya dan merugikan bagi yang lain. Jadi interaksi biologis di mana satu organisme yang disebut dengan parasit hidup pada atau di dalam organisme lain atau biasanya yang disebut dengan inang dan memperoleh manfaat darinya. Sementara inang mengalami kerugian. Kerugian ini bisa berupa kerusakan jaringan, hilangnya nutrisi, penurunan kemampuan reproduksi, atau bahkan kematian. Hubungan ini bersifat tak seimbang, dengan parasit selalu diuntungkan dan inang selalu dirugikan. Yang ditemukan saat pengamatan pada simbiosis parasitisme di sini ada nyamuk yang hinggap di badan manusia. Data pengamatan jenis hubungan simbiosis parasitisme.
jenis makhluk hidup. Yang pertama ada nyamuk dan yang kedua ada manusia. Interaksi yang didapatkan kedua pihak, nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu manusia akan merasa gatal bahkan sampai terserang penyakit berbahaya. Oleh karena itu, nyamuk dapat menjadi parasit yang merugikan manusia. Analisis data dan pembahasan video pada simbiosis parasitisme. Dalam pengamatan simbiosis parasitisme ini, nyamuk bertindak sebagai parasit, sedangkan manusia sebagai inang. Parasit memperoleh keuntungan, yaitu darah, sedangkan inang mengalami kerugian. Ini adalah bentuk hubungan yang tidak seimbang karena hanya satu pihak yang diuntungkan. Secara biologis, nyamuk betina membutuhkan protein dari darah manusia untuk perkembangan telurnya. Karena itu, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia, bukan nyamuk jantan. Selain rasa gatal, gigitan nyamuk bisa menimbulkan penyakit menular serius. Nyamuk berperan sebagai vektor penyakit yang artinya membawa virus atau parasit dari satu individu ke individu lainnya. Contoh yang pertama, nyamuk Aedes aegypti, yaitu menular virus dengue atau DBD. Yang kedua yaitu nyamuk Anopheles, yaitu menular malaria. Yang ketiga yaitu nyamuk Culex, menular filariasis atau kaki gajah. Dari sudut pandang manusia, hubungan ini mendorong perlunya tindakan preventif seperti yang pertama menjaga kebersihan lingkungan seperti menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Yang kedua yaitu memakai kelambu, obat nyamuk atau lotion anti nyamuk. Yang ketiga yaitu menghindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Hubungan antara nyamuk dan manusia merupakan contoh simbiosis parasitisme yang nyata dan merugikan. Video tersebut memberikan ilustrasi edukatif bahwa dalam ekosistem terdapat interaksi makhluk hidup yang tidak selalu saling menguntungkan. Pemahaman ini penting untuk kesadaran lingkungan dan kesehatan, terutama dalam mencegah penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa di lingkungan sekitar ada hubungan simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang melibatkan dua organisme, yang satu diuntungkan sebagai parasit dan yang satu dirugikan sebagai inang. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana salah satu organisme dirugikan, namun organisme yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Ini berarti satu organisme bisa terhambat atau terancam mati dengan keberadaan organisme yang lain. Namun organisme yang lain tidak merasa diuntungkan dan dirugikan dengan adanya organisme satu atau dalam interaksi tersebut. Nah, coba perhatikan video berikut. Pada saat pengamat melakukan pengamatan di sawah, terdapat sejenis gulma yang menempel di sela-sela padi. Dari video tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat jenis hubungan simbiosis, yakni simbiosis amensalisme dengan jenis makhluk hidup, padi, dan gulma. Interaksi yang didapatkan kedua pihak, yakni gulma tumbuh dengan cepat dan dapat menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh padi. Sedangkan gulma tidak merasa diuntungkan dan tidak pula dirugikan dengan keberadaan padi. Dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa di lingkungan sekitar ada hubungan simbiosis amensalisme, yakni interaksi yang melibatkan dua organisme yang hidup bersama, yang satunya dirugikan dan yang satunya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis netralisme adalah interaksi antara dua spesies yang hidup di habitat yang sama tanpa mempengaruhi satu sama lain. Tidak ada keuntungan atau kerugian bagi kedua spesies yang terlibat. Ini berbeda dari jenis simbiosis lain seperti mutualisme, saling menguntungkan, komensalisme, yang satu untung dan satu tidak terpengaruh, dan parasitisme, satu untung dan satu rugi, yang artinya kedua makhluk hidup itu tidak saling tergantung, tidak saling membantu,
juga tidak saling merugikan. Mereka hanya kebetulan berada di tempat yang sama, menjalani kehidupannya masing-masing. Perhatikan video pertama pada saat pengamatan melakukan pengamatan. Nah, dari pengamatan video tadi didapatkan hasil video pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, jenis hubungan simbiosis netralisme antara ayam dan kambing. Kambing adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan yang memiliki hubungan baik dengan ayam. Inilah yang ditunjukkan oleh keakraban mereka ketika mereka berada di area tertentu. Kedua makhluk ini tidak akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan makanan atau wilayah, tetapi akan berbaur satu sama lain. Nah, analisis data dan pembahasan video. Ketika melihat beberapa ayam berjalan dan mengais-ngais di tanah berpasir, perilaku mengais ini adalah cara mereka mencari makanan seperti biji-bijian kecil, serangga, atau cacing. Mereka fokus pada aktivitas mereka sendiri, tanpa menunjukkan kesadaran atau reaksi terhadap keberadaan kambing. Kita melihat kambing hitam berdiri tenang, dan kambing coklat sedang memakan rumput atau dedaunan. Nah, kesimpulannya, video ini secara jelas menggambarkan netralisme karena ayam dan kambing hidup berdampingan di habitat yang sama tanpa adanya interaksi langsung yang signifikan. Persaingan untuk sumber daya atau dampak yang dapat diamati satu sama lain. Kehadiran satu spesies tidak mempengaruhi kelangsungan hidup atau perilaku spesies lainnya, menegaskan bahwa mereka mengisi ceruk ekologis yang berada dalam ekosistem tersebut. Simbiosis kompetensi adalah interaksi antar organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya terbatas dalam suatu ekosistem. Ini bisa terjadi antara individu dalam spesies yang sama atau antar spesies yang berbeda. Nah, ini ada video yang ditemukan pada saat pengamatan. Itu ada video kucing yang akan tidur bersama kucing lain, tetapi beda tempat. Selanjutnya yaitu data pengamatan. Jenis hubungan simbiosis yaitu simbiosis kompetensi, jenis makhluk hidup, kucing dan kucing lain, interaksi yang didapatkan kedua pihak. Kucing merupakan makhluk hidup teritorial yang juga sudah pasti akan mengusir kucing asing atau baru yang masuk ke dalam wilayahnya. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Simbiosis kompetensi terjadi ketika dua makhluk hidup atau lebih sering bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama seperti makanan, tempat tinggal, atau pasangan. Dalam interaksi ini, semua pihak dirugikan karena bersaing mengurangi ketersediaan sumber daya bagi masing-masing.